Oke, di kesempatan video tutorial Google Sheet kali ini kita akan bagaimana membuat sebuah purchase order tracker di Google Sheet ya. Nanti hasil akhirnya tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk itu teman-teman harus ikuti mulai dari awal sampai akhir ya. Oke, untuk yang ini saya tutup aja. Nah, di sini yang perlu teman-teman siapkan adalah 3 buah sheet ya. Sheet data, nanti ini adalah untuk input dan juga tampilan grafiknya di sini. Kemudian setup. Nah, ini supplier name, payment status, delivery status, tahun, bulan, kode ya. Nah, seperti ini. Tinggal di screenshot aja ya. Nantinya saya tidak membagikan project filenya ya, karena ini cukup simple. Cuman ini di setup seperti ini, tinggal di pause atau di jeda, lalu teman-teman buat seperti ini. Kemudian di bagian data seperti ini ya. Nah, saya taruh di baris ke-17 yaitu PO number, nama supplier, tanggal dan sebagainya sampai di sini. Tinggal di screenshot, teman-teman buat tabelnya sendiri. Kemudian di analisa, ini seperti biasa nanti saya jelaskan ya untuk membuat filternya mulai dari awal ya. Nanti di sini saya menggunakan fungsi query ya, jadi tidak ada pivot table ya, murni menggunakan query ya. Oke, langsung saja. Di sini saya buat filternya terlebih dahulu ya. Ini adalah tahun. Kemudian di bawahnya adalah bulan. Dan saya seleksi dan saya kasih ini ya, garis tepi ya. Oke, seperti ini. Biar di tengah-tengah saya ratakan middle ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di tahun ini kita menggunakan drop down list ya, lewat insert, kemudian drop down, kemudian di sini di bagian kriteria teman-teman masukkan yang ini ya, pilih yang ini ya, from arrange. Kemudian nah ini diarahkan di tahun yang ada di setup di sini. Nah, sampai sini nggak apa-apa, nanti kalau ada tambahan tahun otomatis akan bertambah seperti ini. Klik OK. Kemudian di sini pilih yang advance, lalu pilih yang arrow, lalu done. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Udah ada ya, seperti ini. Kemudian yang bulan juga sama, insert, drop down, kemudian pilih yang dari rank data ya, seperti ini, lalu pilih setup dan bulannya ini ya, pilih bulannya, kemudian klik OK. Kemudian di sini pilih yang row. Oke, sudah jadi. Nah, seperti ini nanti. Misalnya di sini teman-teman mau kasih warna pada selnya. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini ya. Misalnya warnanya sama dengan ini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya pindah di bagian sheet analisa. Nah, di sini kita hubungkan dengan sama dengan. Nah, nanti ini dihubungkan ke tahun ya. Di bagian data di sini. Kemudian ini tekan sama dengan, lalu hubungkan di bulan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, nanti kalau dipilih bulan, otomatis di sini akan terisi secara otomatis ya. Ini untuk filternya. Kemudian yang pertama, kenapa di sini saya kosongkan? Karena di sini nanti saya akan kasih nomor otomatis ya dengan fungsi sequence ya. Nah, langsung saja ketikkan sama dengan dan kurung kurawal. Ini labelnya dikasih nomor ya. Kemudian sequence, lalu konta, yaitu berdasarkan data di bawahnya yaitu C, di kolom C18 ya, C18 sampai ke bawah
seperti ini, kemudian tutup kurung 2 kali, lalu tutup kurung kurawal ya, kemudian tekan enter. Nah, nggak usah khawatir di sini kenapa 6-nya error ya. Nah, di sini kalau ada datanya nanti otomatis akan terisi ya. Kalau nggak mau ini error, teman-teman tinggal kasih if error ya. Di sini saya abaikan aja, nggak saya tambahkan ya. Karena nanti kalau ada datanya di sini di input, di sini akan otomatis terisi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu di bagian nama supplier, di sini saya akan menggunakan ini yang sisanya ya. Saya hapus saja. Nah, di sini saya menggunakan drop down list ya. Sama. Sini insert drop down. Nah, sama seperti tadi. Tinggal diarahkan di send up di bagian supplier. Kemudian oke. Lalu di sini saya biarkan sini ya, pilihannya chip ya. Nah, misalnya saya kasih warna bebas lah. Misalnya seperti ini, kemudian klik oke. Lalu di sini hasilnya seperti ini ya. Jika dipilih supplier A akan warnanya hijau. Kemudian jika saya pilih supplier C juga sama. Kemudian di sini saya kosongkan aja, lalu saya copy ke bawah ya. Seperti ini. Nah, kemudian tanggal kirim ini udah sama ini ya. Ini input nanti ya. Teman-teman kalau mau ini bisa menggunakan format ya. Conditional formatting di bagian data ya, pilih data validation. Nah, di sini teman-teman pilih data validation ya di sini ya, agar nanti datanya sesuai tanggal ya. Nah, add rule misalnya ya. Ini data di sini. Pilih yang invalidate ya. Jadi nanti ini jika diklik 2 kali maka akan muncul kalendernya ya. Saya klik done, play to all. Nah, jadi jika saya klik 2 kali akan muncul seperti ini. Kemudian di sini juga sama, di sini juga sama. Jadi teman-teman tinggal pilih lalu copy ke bawah ya. Kalau mau menerapkan semuanya seperti ini, jadi diklik di sini maka akan muncul ya pop up kalendernya seperti itu. Ini nanti diisi total pesanan, ini status bayar, untuk status bayar nih diisi. Di sini saya insert drop down. Nah, from range ini saya arahkan di setup. Tadi apa, status bayar ya, ini ya di payment status seperti ini, dan klik OK. Misalnya dibayar hijau, belum dibayar merah ya, misalnya merah, kemudian dibayar sebagian kuning dan klik done, dan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya status pengiriman juga sama, saya pilih ke bawah, kemudian insert drop down from range, lalu saya masukkan di setup dan pilih sampai sini, klik OK. Langsung akan terkirim hijau, tertunda merah, dalam perjalanan kuning, kemudian klik done, dan hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba masukkan satu data ya, misalnya PO 001. PO 001. Nah, ini terisi ya. Nanti kalau di sini misalnya PO 002 maka otomatis ini ya nomornya ya. Oke, misalnya supplier apa? Supplier A. Kemudian tanggal pesannya tanggal berapa? Misalnya tanggal
2 Januari. Nah, otomatis di sini ya. Oh, ini tadi ada conditional formatting ya. Klik di sini ya. Ini saya hapus saja. Oke. Ini saya hapus terlebih dahulu nih, saya copy ke bawah ya. Tadi soalnya saya copy ke bawah. Takutnya nanti saya pilih ini ada warna hijaunya ya. Oke. Sudah clear. Dan ini tanggalnya misalnya tanggal 2, kemudian tanggal perkiraan dikirim misalnya tanggal 7, kemudian tanggal kirimnya kalau sudah sesuai perkiraan misalnya tanggal 7 juga. Total pesanannya tinggal di input aja, misalnya 8.600.000 seperti ini. Kemudian statusnya dibayar, kemudian terkirim. Ini barang dipesan. Oke, ini barang dipesan, ini misalnya 15, terus diterima 13. Kemudian ini barangnya misalnya nama barangnya ya, misalnya printer Canon 123. Oke, seperti ini. Nah, ini contoh aja ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk data sampelnya saya kopikan dari data saya yang sudah ada ya. Jadi saya tidak mengetik satu persatu, nanti akan lama nih durasinya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan copy aja ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini 45 aja ya. Nah, contohnya nanti biar terlihat kalau saya buat grafiknya ya. Kalau tidak ada datanya, nanti akan susah untuk memahaminya ya. Oke, selanjutnya di bagian analisa kita akan membuat filter di sini ya. Ini menggunakan fungsi if ya. Nah, di sini kita gunakan fungsi if ya. Nah, di sini if and ya. Oke, di sini kita akan menggunakan fungsi if ya untuk filter ini ya. Sama dengan if and misalnya nih B1 ya, B1 tidak sama dengan kosong, jadi jika terisi. Kemudian B2 sama dengan kosong, jadi apabila milih filter tahun aja, maka di sini akan terisi 1 ya, terisi 1. Dan if and lagi. Nah, B1 ini kebalikannya tidak kosong, berarti terisi ya, tidak kosong. Dan B2 juga tidak kosong, maka diisi 2 ya. Jika selain itu adalah no, nah, kemudian tutup kurung ya, tekan enter. Ini enggak usah. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti jika ini kosong, oke, di sini saya hapus saja, hapus, maka di sini akan 1 ya, seperti itu. Kemudian untuk yang ini adalah tahun ya, diarahkan ke sini aja otomatis.
Kemudian ini Januari ya, misalnya ini saya pilih Januari. Di sini nanti perwakilan yang muncul adalah kodenya ini ya. Maka di sini saya menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Nah, di sini saya gunakan VLOOKUP. Nah, ini kuncinya. Nah, kita kunci aja. Lalu ranknya ada di sini. Sini kita kunci juga. Kemudian diambil dari kolom kedua ya. Kemudian false. Nah, seperti ini. Nah, jadi kodenya 0 ya. Kemudian kalau April di sini nanti kodenya 3. Nah, seperti ini ya. Karena Januari 0, berarti 0, Februari 1, Maret 2, April 3 ya. Seperti itu. Jika di sini saya kosongkan, maka di sini ada error ya. Maka kita handle dengan if error ya. Dan kosongkan aja ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari di bagian overview ya, total amount ya. Nah, di sini totalnya berapa? Saya menggunakan fungsi query ya. Di sini saya akan kopikan dari file saya yang udah jadi aja. Jadi nanti tidak kelamaan durasi videonya. Oke, di sini saya letakkan di sini, lalu saya copy paste di sini ya, fungsinya seperti ini. Teman-teman tinggal screenshot aja, nanti bisa di ketik sendiri. Kalau saya ketik dari awal ini akan lama ya. Fungsinya jika D1 ini ya, D1 sama dengan 1, maka kita akan mengambil data ya, data total ya, ini totalnya ya, total amount ya. Nah, data seperti ini ya. Nah, data dari sini ya, total amount-nya ini ya. Nah, di sini total pesanan. Nah, seperti itu. Nah, ini amount tahun ya, total. Ini saya ganti misalnya total pesanan. Ini secara keseluruhan dalam 1 tahun ya, totalnya segini. Nanti kalau misalnya kita coba filter yang Januari, maka data yang diambil adalah data Januari saja ya. Nah, kita coba cek di sini. Nah, Januari aja. Nah, ini totalnya 47.664. Kita coba. Nah, di sini sama hasilnya ya. Ini enaknya menggunakan fungsi query ya. Jadi totalnya otomatis di sini ya. Otomatis dihitungkan ya, tanpa harus melalui tabel bantu. Oke. Selanjutnya di order amount juga sama. Saya kopikan dari yang sudah jadi aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal screenshot aja. Nah, saya tunggu. Oke, kalau sudah selesai saya tekan enter ya. Nah, di sini kita akan mencari suppliernya ya. Data suppliernya. Di sini saya tahun aja dulu ya filternya. Nah, di sini supplier A dalam 1 tahun berapa? Nah, di sini. Jadi jika D1 ini 1, maka yang berfungsi adalah filter tahun. Nanti kalau 2 berarti tahun dan bulan di sini ya. Nah, kita coba. Oke. Nah, di sini adalah bulan ya, totalnya. Jadi total ini harusnya sama dengan ini ya. Nah, misalnya seperti ini. 64775, di sini 64775. Oke, berarti sudah betul fungsinya. Selanjutnya payment status ya. Saya kopikan lagi. Nah,
teman-teman tinggal screenshot aja. Nah, teman-teman kalau mau fungsinya sama seperti ini, teman-teman kalau buat tabel datanya harus persis di sini ya, kolom-kolomnya, karena ini menggunakan kolom A, B, C ya, dan seterusnya yang untuk membaca ya. Oke, kalau sudah selesai saya tekan enter, dan ini adalah hasilnya ya. Ini yang belum bayar sekian, dibayar sekian. Kalau tak mau ada dibayar sebagian, misalnya ada yang dibayar sebagian di Januari, misalnya ini dibayar sebagian, maka di sini otomatis akan mengikuti ya, ada dibayar sebagian. Selanjutnya yaitu delivery status ya, status pengiriman. Saya kopikan lagi dari yang sudah ada ya. Oke, delivery. Oke, di sini teman-teman screenshot lagi fungsi query-nya. Nah, kalau sudah selesai, saya tekan enter dan hasilnya seperti ini. Terkirim, tertunda, nilainya sekian. Oke, selanjutnya yaitu yang diterima dan yang diorder ya, yang diminta. Oke, select. Di sini saya kopikan dari yang sudah ada. Oke, kepotong ya ini. Nah, teman-teman tinggal screenshot aja atau bisa lihat di sini. Ini kalau terlalu rumit ini ya, tinggal di screenshot yang ini, yang atas ini aja. Jika sudah selesai, tekan enter. Nah, di sini supplier A yang ordernya sekian, diterimanya sekian, supplier C sekian, yang diterima sekian, dan seterusnya ya. Ini untuk analisanya atau kalkulasinya udah selesai ya. Sekarang kita tinggal membuat grafiknya ya. Nah, di sini nanti saya taruh di sini ya grafiknya. Kemudian untuk yang di sini yaitu adalah total order ya. Nah, total pesanan. Total nilai pesanan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tinggal diarahkan di bagian analisa. Klik di sini, tekan enter, maka akan seperti ini ya, hasilnya kan otomatis ada di sini. Selanjutnya di sini saya mau kasih kotak ya, seperti yang di contoh ya, biar teman-teman tahu mana ini. Oke ya, di sini ada kotak ya, seperti ini. Saya tambahkan, lalu insert, ini drawing ya, lalu pilih yang shape ya, ini pilih yang ini rounded rectangle. Nah, seperti ini. Nah, pilih warna yang transparan aja ya, seperti ini. Kemudian save dan close. Kemudian saya taruh di sini seperti ini ya. Kenapa harus begini? Karena di Google Sheet saya belum tahu, atau saya memang nggak tahu bagaimana caranya menghubungkan objek shape nanti ke sel langsung ya. Kalau di Excel tinggal kasih text box dan hubungkan, lalu letakkan di atasnya udah jadi ya. Kalau di sini di Google Sheet saya siasati seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau mau kurang diedit, nah teman-teman, ini kalau terlalu melengkung ya seperti ini, tinggal disesuaikan aja, lalu save and close lagi, kemudian atur lagi seperti ini. Hasilnya seperti ini ya, tinggal disesuaikan aja. Kemudian saya tambahkan judulnya di sini ya, juga sama, insert, drawing,
Kemudian saya pilih yang teks ya. Nah, di sini misalnya purchase order tracker in Google Sheet ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal misalnya kalau mau bold, pilih bold, kemudian besarnya berapa, disesuaikan aja seperti ini. Klik OK, kemudian taruh di sini ya, kira-kira aja ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat grafik apa dulu ini ya. Nah, kalau di sini delivery status ya, status pengiriman ya. Nah, di sini saya pilih yang ini. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa ya, nanti kalau ada tambahan di sini otomatis akan ditambahkan di grafik ya, seperti ini. Lalu insert chart, grafiknya apa, tadi donat ya, pilih yang donat ini. Kemudian customize pie slice. Oke, mana pie chart ini ya, pilih yang model persen ya, seperti ini. Ini judulnya adalah status ini status pengiriman ya. Nah, di sini kemudian saya atur di tengah-tengah. Oh, di sini kita hilangkan ya legendnya, pilih yang none. Oke, sekarang kita copy chart di sini. Oke, lalu atur letaknya ya, kira-kira aja segini. Untuk editnya tinggal double klik ya, atau tekan di sini lalu edit. Kemudian di sini warnanya saya kasih warna hitam. Kemudian di sini 14, kekecilan misalnya 16 seperti ini ya. Oke. Untuk warnanya di sini seperti ini ya. Oke, teman-teman tinggal kasih warnanya aja ya. Misalnya ingin beda ya, tapi ingin sama ini. Nah, saya kopikan ini ya kodenya. Nah, copy aja, saya tambahkan di sini ya, plus, lalu saya paste di sini ya, lalu klik OK. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu total order ya per supplier ya. Total order ini sudah nggak kepakai, saya hapus saja. Total order, nah di sini ya, saya pilih yang ini, insert chart, kemudian pie chart. Nah, ini chart type-nya, tipe chartnya tadi pakai yang ini ya. Nah, seperti ini. Ini judulnya dihilangkan aja. Ini total amount-nya juga dihilangkan aja. Seperti ini jadinya. Untuk menghilangkan garisnya ini tinggal diklik di area garis, kemudian hilangkan centang mayor grid line ya, seperti ini. Kemudian totalnya ini bisa kasih judul apa ini, total pesanan ya. Per supplier ya. Nah, seperti ini.
rata tengah, kemudian warna hitam, dan font size-nya 16 seperti ini. Nah, kalau mau ini dihilangkan nggak bisa ya, maka saya tarik ke bawah ini sampai mentok di sini ya. Oke, selanjutnya saya copy catnya ya di sini. Oke, seperti ini. Lalu sesuaikan ukurannya aja ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan khawatir kalau misalnya berantakan seperti ini ya. Nah, tinggal double klik kemudian seret ke sini ya. Nah, jadi namanya tidak berantakan. Kemudian kalau ubah warnanya ini, nah teman-teman tinggal klik di sini, kemudian di sini ada fill colornya. Nah, teman-teman misalnya mau warna ini, bisa aja seperti ini. Selanjutnya ini adalah payment status ya, status pembayaran. Ini saya hapus status pembayaran. Oh, di sini. Nah, saya pilih seperti ini, seperti tadi. Chat status pembayaran, nah, seperti ini ya. Enggak usah diubah, tinggal sesuaikan aja judulnya. Kemudian rata tengah, font size-nya 16, kemudian hitam. Nah, di sini teman-teman bisa berkreasi sendiri ya untuk warna-warnanya ya, bisa disesuaikan aja sesuai dengan keinginan, nggak usah terpaku pada pilihan warna yang saya gunakan. Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Oke, setelah itu saya copy ya. Lalu saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Udah jadi ya. Nah, kalau di sini warnanya kontras dengan warna di sini, teman-teman tinggal sesuaikan aja di sini ya. Misalnya ini bebas saja ya. Seperti ini, lalu seperti ini ya. Oke, selanjutnya yaitu di bagian sini item order ya, barang dipesan sama barang diterima. Nah, sini perbandingannya ya. Nah, seperti ini. Oke, analisa, pilih seperti ini. Ini saya hapus dulu aja. Cat, pilih tipenya yang kolom aja seperti ini. Ini barang dipesan vs barang diterima. Oke, saya sambil ngetik jadi agak menjauh dari mikrofon ya. Jadi kalau kurang jelas teman-teman bisa tulis komentarnya ya, atau bisa ikuti ya di video ini juga terlihat kan saya mengetik ya. Oke, saya rata tengah sama 16 dan warna hitam. Oke, seperti ini. Lalu saya copy di sini. Nah, kemudian saya sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Untuk nama suppliernya saya hapus saja karena di sini udah ada namanya ya. Nah, udah ada namanya. Untuk garis grid line-nya, nah saya hilangkan. Kemudian kalau saya mau kasih ini data labelnya, tinggal klik ini data label ya. Kemudian di sini data label ya, seperti ini. Kalau warnanya mau disesuaikan, misalnya warna ungu dan ini warna merah, seperti ini ya jadinya. Oke, udah jadi ya. Secara keseluruhan
purchase order tracker di Google Sheet sudah jadi ya. Jadi teman-teman tinggal finalisasi aja. Misalnya di sini kita coba ya. Ini saya hapus. Maka di sini bergerak secara dinamis ya, mengikuti data yang terfilter di analisa di sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya hapus saja ya, karena udah selesai ya. Kemudian jika saya pilih bulan, maka di sini adalah data yang ada di bulan Januari di tahun 2026 aja ya. Jadi seperti ini ya. Nah, misalnya September, Agustus, oke, ini kelewat ya. Jadi kalau teman-teman mau kasih, tinggal double klik di sini. Mau kasih data labelnya, nah, tinggal klik di sini. Oke, nah di sini juga berubah ya, semua berubah ya. Nah, di grafik berubah dan data di total nilai pesanan udah berubah ya. Nah, misalnya di Januari di sini 63, misalnya di Februari ini 66. Nah, jadi bergerak secara dinamis ya. Oke, seperti ini ya. Jadi, jika ada pertanyaan, teman-teman tinggal tulis di kolom komentar. Jika menginginkan file finalnya, karena teman-teman sebagai acuan untuk belajar, teman-teman tinggal download melalui link yang ada di deskripsi ya. Sekian video tutorial pembuatan purchase order tracker di Google Sheet. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas dari video yang saya jelaskan ini, teman-teman tinggal tulis kolom komentar ya, tulis keluhannya atau yang belum jelas apa di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.